Yang terhormat Bapak Ibu tim penguji PPD dalam jabatan kategori tahap 2 LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Vitalis Boda, NIM 243 174 720 767. Saya guru IPS di SMP Negeri 7 Kota Komba. Hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 9A dengan pokok materi perubahan sosial budaya. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan, semuanya pada sehat ya? Ya. Satu orang angkat bawah. Maju jadi depan itu. Silakan duduk. Ya, yang berikut sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Pak Guru absen dulu ya. Nilota, Sandiago, Kodam, hadir Pak. Jambut. Ya, berarti ada yang sakit, ada juga yang tidak hadir ya? Ya. Oke, baik sudah. Sebelum kita masuk dengan materi berikut, sebelumnya kita ada materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang apa? Atau materi minggu lalu tentang apa? Tentang interaksi antara negara Asia dan negara lainnya. Tentang interaksi antara negara Asia dan negara lainnya. Negara lainnya itu apa saja? Letak dan luas benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Ya, baik, tepuk tangan. Oke, yang berikut kita masuk dengan materi yang baru, yaitu tentang materi perubahan sosial dan globalisasi. Nah, kita mengambil materi tentang perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial budaya. Sekarang masuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama di situ mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Yang kelima, dapat mengetahui cara menyikapi perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan sosial budaya. Di situ pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Begitulah masyarakat yang selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Seperti gambar yang ada di situ, itu kota Jakarta. Kota Jakarta yang dulu dan kota Jakarta yang sekarang. Kota Jakarta yang dulu itu seperti di gambar bagian A. Nah, kota Jakarta yang sekarang seperti gambar di bagian B. Itu namanya perubahan.
utamanya perubahan sosial budaya. Yang berikut, dalam gambar ini menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika sedang proklamasi. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemerdekaan pembangunan semakin berkembang sampai dengan keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundangkan. Kemudian banyak pada terjadinya demonstrasi. Gambar yang terakhir itu adalah demonstrasi dari zaman sejarah atau penjajahan ke proklamasi kemerdekaan, lalu pembangunan, dan terakhirnya itu demonstrasi. Yang berikut, perubahan sosial budaya meliputi 3, yaitu cara berpikir, berperilaku, penggunaan alat dari tradisional ke modern. Contoh, pola berpikir dan perilaku masyarakat dulu percaya dengan belief, dan sekarang percaya dengan hal-hal yang rasional atau masuk akal. Yang kedua itu alat tradisional ke alat modern seperti buku api yang sekarang dengan kata LPG. Yang pertama, pola berpikir dengan perilaku masyarakat dulu percaya dengan belief, yang percaya dengan yang sekarang contohnya dengan dukun. Dulu kebanyakan masyarakat percaya dengan dukun. Kalau sakit pasti kembali ke dukun, bawa ke dukun dulu. Sekarang kalau sakit ada yang bawa ke rumah sakit. Itu yang dengan hal-hal rasional atau apa yang disebut. Yang berikut kita mulai dengan kelompok ya. Iya Pak. Kelompok nanti sebentar. Kelompoknya saya dibagi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4 ya. Ya. Satunya ini. Kedua.
Silakan. Ya, baik. Soalnya saya kasih waktu 10 menit ya. Ya, 10 Pak. menit dari sekarang. Bagaimana anak-anak sudah? Sudah. Anda dari kelompok 1, silakan maju. Terima kasih atas kesempatan yang disediakan kepada kami untuk masing-masing Pertanyaan, sebutkan contoh perubahan sosial yang ada di sekitar tempat tinggal. Jawaban A. Keamanan lingkungan. Dulu untuk menjaga keamanan sekitar RT dan RW, masyarakat bersama-sama atau dibagi secara berkelompok atau bergiliran setiap malam. Sekarang ini ada keamanan RT dan RW yang bertugas menjaga lingkungan dengan menerima biaya setiap bulannya dari warga. B. Bertanian. Masyarakat yang dulunya banyak bertani sekarang tidak lagi dapat bertani dikarenakan lahan yang semakin sempit dan tidak ada lagi sawah atau kebun yang bisa dijadikan untuk bercocok tanam. C. Dulu warga naik sepeda atau jalan kaki berangkat ke kebun di Karet. Sekarang bawa motor dan membawa HP untuk komunikasi dengan lagu-lagu. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Para teman-teman kelompok dari Ada. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Ya. Mari kita yang berikut untuk kelompok 2 silakan.
Sekarang Bapak Guru berikan kalian nilai hasil kelompok tadi ya. Untuk kelompok 1 untuk kelompok 2 kelompok 3 untuk kelompok 4. Ya, dari hasil diskusi atau kelompoknya kalian tadi itu semuanya pada nilainya bagus. Oke, semuanya pada mengerti ya? Ya. Tepuk tangan dulu. Yang berikut dari semua tujuan pembelajaran tadi, dari pengertian perubahan sosial, habis itu bentuk perubahan sosial, habis itu faktor terjadinya perubahan sosial, dan mengetahui dan menyikapi perubahan sosial. Itu semua dari kalian juga, kita sudah jelas semua tadi ya? Ya. Bagaimana? Dari kelima materi yang tadi itu, ada yang ini, ada yang belum mengerti? Baiklah, yang berikut tugas untuk minggu depannya kalian. Tugas untuk minggu depan kalian untuk ketiga kelompok. Silakan buat clipping ya dari materi yang kita ajak hari ini. Jadi minggu depan baru kita lanjut dan bahas itu clipping yang ada. Yang berikut di sini ada tekstilnya siswa yang pertama. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang? Dan apa saja yang kamu kuasai pada pembelajaran hari ini? Materi ya? Apa lagi? Mengetahui contoh-contoh perubahan sosial budaya. Contoh-contoh perubahan sosial budaya tadi sudah semua ya? Kalian sudah lama tidak ada yang gambar tadi itu contoh-contoh dari perubahan sosial budaya. Yang berikut di situ sebutkan hal-hal yang paling menarik yang kamu temui pada pembelajaran hari ini. Apa yang paling menarik? Bisa saling bekerja sama, Pak. Ya? Bekerja Sama ya? sama. Saling bekerja sama dalam kelompok. Bisa bekerja sama dalam kelompok itu yang namanya kelompok antara kelompok yang 1, 2 sampai kelompok 4. Yang berikut hal apa saja yang belum kamu pahami dari pembelajaran ini? Perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya dan bentuk perubahan sosial budaya yang tidak berencana. Yang pertama di situ perubahan sosial budaya yang rencana dan tidak rencana ya? Perubahan sosial yang rencana dan tidak rencana ada dua. Yang tidak rencana kita tadi kan pernah sudah dibahas. Yang tidak rencana yang bagaimana tiba-tiba kaget saja ya? Dan yang rencana juga begitu. Ada dua ya? Perubahan rencana dan tidak direncana. Itu yang tadi kita sudah jelas perubahan yang rencana yang tidak direncanakan itu tadi kita sudah jelaskan kepada kalian bahwa yang tidak direncanakan itu kadang-kadang kita kaget. Contoh tadi itu kita masih seperti ini, ada namanya gempa bumi yang masih di dalam kelas kan? Itu yang tidak direncanakan. Tiba-tiba kita keluar dari ruangan ini sebentar
di luar situ sudah banjir atau hujan, itu yang kita tidak direncanakan. Apa lagi? Kita kan? Masih ada? Ya. Baik juga. Sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Satu orang angkat doa. Maju. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Yang di surga, dimuliakan namamu. Tuhan ada, dilakukan, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami setiap hari. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berdoakan kami yang berdosa. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan